Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudara. Selamat berjumpa kembali dalam ibadah minggu. Kiranya Tuhan yang Maha Kuasa memberkati saudara dimanapun berada. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita berdoa, memohon pengurapan dari Tuhan. Kita berdoa. Oh Bapa kami di dalam surga, mari Bapa berkati kami, urapi kami dengan kuasa roh-Mu, supaya firman Tuhan boleh memberkati kami semua, boleh menyapa kami, dan boleh kiranya menjawab semua doa dan permohonan kami. Terima kasih Allah yang Maha Baik, yang mendengar dan mengabulkan doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami manusia. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, yang menjadi firman Tuhan bagi kita saat ini diambil dari kitab Kejadian pasal 18 ayat 1 sampai ayat 15. Kitab Kejadian pasal 18 ayat 1 sampai ayat 15 tentang janji Tuhan memberikan anak bagi keluarga Abraham. Demikianlah firman Tuhan. Kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dekat pohon terbatin di Mamre, sedang ia duduk di pintu kemahnya waktu hari panas terik. Ketika ia mengangkat mukanya, ia melihat 3 orang berdiri di depannya. Sesudah dilihatnya mereka, ia berlari dari pintu kemahnya, menyongsong mereka, lalu sujud ia sampai ke tanah serta berkata, "Tuanku, jika aku telah mendapat kasih Tuanku, janganlah kiranya lampaui hamba-Mu ini. Biarlah diambil air sedikit, basuhlah kakimu dan duduklah beristirahat di bawah pohon ini. Biarlah ku ambil sepotong roti, supaya tuan-tuan segar kembali, kemudian bolehlah tuan-tuan meneruskan perjalanannya, sebab tuan-tuan telah datang ke tempat hamba-Mu ini." Jawab mereka, "Perbuatlah seperti yang kau katakan itu." Lalu Abraham segera pergi ke kemah mendapatkan Sarah serta berkata, "Segeralah ambil 3 sukat tepung yang terbaik, remaslah itu dan buatlah roti bundar." Lalu berlarilah Abraham kepada lembu sapinya. Ia mengambil seekor anak lembu yang empuk dan baik dagingnya dan memberikannya kepada seorang bujangnya. Lalu orang ini segera mengolahnya. Kemudian diambilnya dadih dan susu serta anak lembu yang telah diolahnya itu, lalu dihidangkannya di depan orang-orang itu, dan ia berdiri di dekat mereka di bawah pohon itu sedang mereka makan. Lalu kata mereka kepadanya, "Di manakah Sarah istrimu?" Jawabnya, "Di sana, di dalam kemah." Dan firman-Nya, "Sesungguhnya aku akan kembali tahun depan mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah istrimu akan mempunyai seorang anak laki-laki." Dan Sarah mendengarkan pada pintu kemah yang di belakangnya. Adapun Abraham dan Sarah telah tua dan lanjut umurnya, dan Sarah telah mati haid. Jadi tertawalah Sarah dalam hatinya, katanya, "Akan berahikah aku setelah aku sudah layu, sedangkan tuanku sudah tua?" Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, "Mengapakah Sarah tertawa dan berkata, 'Sungguhkah aku akan melahirkan anak sedang aku telah tua?' Adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan? Pada waktu yang telah ditetapkan itu, tahun depan, aku akan kembali mendapatkan engkau." Pada waktu itulah Sarah mempunyai seorang anak laki-laki. Lalu Sarah menyangkal, katanya, "Aku tidak tertawa sebab ia takut." Tetapi Tuhan berfirman, "Tidak, memang engkau tertawa." Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, ada satu pepatah
atau upasa bagi budaya Batak yang berkata, tubuhan laklak, tubuhan sikoru, tubuhan anak dohot boru. Kata pepatah itu sering dipakai ketika ada acara pernikahan kedua keluarga laki-laki dan perempuan mengharapkan pengantin itu segera mendapat keturunan, apakah itu anak laki-laki atau anak perempuan. Sering terjadi di tahun berikutnya keluarga itu sudah mendapat keturunan, bahkan di tahun kedua dan bisa juga di tahun ketiga. Tetapi ada juga pengantin atau keluarga yang sudah diberkati di tahun pertama pun belum dapat, di tahun kedua juga belum, bahkan di tahun ketiga juga belum. Nah, apabila itu terjadi, ada suatu kewaswasan di hati keluarga, terkhusus di hati keluarga orang tua laki-laki maupun perempuan. Gimana? Apakah sudah ada keturunan bagi anakku? Biasanya kalau sampai tahun ketiga belum ada, maka budaya Batak, keluarga perempuan datang ke tempat putrinya atau mantunya, diam-diam membawa makanan. Di sana nanti diberikan di rumah boru atau mantunya itu diberikan makanan, diserahkan dengan ungkapan, kiranya setelah kami datang manonggot mengejutkan, tahun depan kalian sudah mempunyai keturunan yang menjadi ahli waris kalian dan pahokpu bagi kami. Itu ungkapan dari orang tua perempuan yang disebut di budaya Batak sebagai hula-hula yang memberkati anak-anaknya. Dan sering juga itu dikasih ulos sebagai lambang kasih. Orang tua mengasihi anaknya sebagai pengikat kasih antara orang tua dan anaknya, supaya anaknya itu sehat, kuat, dan beriman, dengan ungkapan harapan boleh tercapai dengan pertolongan Tuhan. Biasanya sikap respon dari putri atau anak yang menerima kehadiran hula-hula yang diam-diam datang tanpa pemberitahuan lebih awal sering sekali menangis, sedih, malu, berjuang, berusaha harus mendapat keturunan supaya keluarga itu baik, dan hula-hula juga senang karena upaya usaha mereka berhasil kelak mendapat keturunan dari putri dan menantu mereka. Bapak, Ibu, serta saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setelah hula-hula itu pulang, apa yang dilakukan pengantin untuk mencapai harapan doa mereka mendapatkan keturunan? Pertama, keluarga itu lebih harmonis, lebih akur, lebih membutuhkan, lebih melakukan kasih. Dan sering sekali pekerjaan mereka juga lebih enjoy, lebih santai, lebih rileks, bahkan tidak sedikit yang mengambil keputusan cuti kerja sementara untuk fokus pada capaian harapan berbahagia. Sering juga melakukan hubungan suami istri di tengah-tengah keluarga itu, yang tadinya misalnya hubungan suami istri 3 kali seminggu menjadi setiap hari. Kalau sekali 1 hari bisa 2 kali 1 hari, misalnya
malam atau pagi, atau dia lebih sering lagi kalau 2 kali satu hari bisa 3 kali satu hari, malam, pagi, dan siang, seperti makan obat 3 kali satu hari. Namanya berusaha, apapun dilakukan orang. Berikutnya, untuk mencapai tujuan itu ada juga orang makanan bergizi, misalnya konsumsi toge atau juga apel, dan sebagai pelengkapnya juga bisa berobat gitu. Tapi itu sebagai pelengkap. Namun tujuan utamanya tadi adalah songgot kejut-kejut dari orang tua. Bagaimana supaya anak itu cepat mendapat keturunan, dengan kehadiran orang tua itu tahun depannya sudah mendapatkan hasil momongan bagi keluarga anak dan menantu mereka. Nah, kalau itu terjadi ada di tengah-tengah budaya Batak, rupanya dalam nenek moyang kita dulu pun, Abraham dan Sarah sudah pernah terjadi, dilakukan oleh 3 orang malaikat mendatangi Abraham di Mamre, di bawah pohon terbatin. Ada 3 orang malaikat yang lewat dari depan rumah mereka. Ketika malaikat itu lewat, maka Abraham menghormati, menghampiri ketika malaikat itu, yang ternyata satu di antaranya adalah Allah. Satu di antaranya adalah Allah. Abraham ini hormat kepada tamunya, meskipun itu katanya orang asing, yang kita ketahui malaikat atau satu orang di antaranya Allah. Bukan saja Abraham menyapa, bukan saja Abraham mengundang untuk singgah ke rumahnya, tetapi Abraham juga menyediakan hidangan yang lezat bagi tamunya, memberikan roti yang terbaik yang dikonsumsi, yang dimasak oleh istrinya, menyediakan daging dari sapi, bahkan memberikan susu yang terbaik kepada tamunya, malaikat, dan bersama Allah pada waktu itu. Dia menghidangkan itu sendiri karena itu adalah tamu kehormatan bagi Abraham. Ketika tamunya itu makan, dia berdiri di bawah pohon Mamre, pohon terbatin itu di Mamre. Dia melihat apa yang perlu lagi nanti kebutuhan tamunya itu. Dia sebagai pelayan bagi tamunya itu. Tiba-tiba Allah berkata kepada Abraham, "Di mana istrimu Sarah?" Ini luar biasa. Tamu ini yang tidak dilihatnya secara kasat mata, bisa dikenalnya, bahkan namanya sendiri, istri Abraham, Sarah. Sekali lagi Abraham berkata, "Di mana istrimu Sarah?" Abraham mengatakan, "Dia ada di sana, di balik tempat ini." Allah berkata, "Tahun depan ketika kami datang, istrimu akan melahirkan." Tahun depan ketika kami datang, istrimu Sarah akan melahirkan. Nah, mendengar perkataan akan melahirkan, Sarah tertawa. "Mungkinkah aku sudah usia 90 tahun yang sudah layu dapat melahirkan anak lagi bagi tuanku? Sedangkan tuanku sendiri pun sudah tua, berusia 100 tahun. Gimana itu mungkin, sedangkan aku pun sudah mati haid? Mungkinkah aku berahi lagi?" Ini pertanyaan Sarah di dalam hatinya menjadikan dia tertawa. Tetapi ketika Sarah tertawa di balik dinding itu, Allah berkata kepada Abraham yang sebagai tamu itu, "Kenapa Sarah tertawa? Adakah yang mustahil bagi Allah? Adakah
Adakah yang mustahil bagi Tuhan? Mendengar itu, Sarah menghampiri. Dia takut dan berkata, dia tidak tertawa. Tetapi Allah berkata, benar kamu tertawa. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, sesungguhnya kehadiran Allah di Mamre menjumpai Abraham adalah kehadiran untuk mewujudkan janji Allah, menjadikan Abraham menjadi bangsa yang besar, menjadi bangsa yang masyhur, beranak cucu dan bertambah banyak, keturunannya sebanyak debu, yang seorang pun tidak bisa menghitung jumlah debu. Demikianlah keturunan Abraham, tidak terhitung banyaknya. Demikianlah keturunan Abraham, tidak terhitung banyaknya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, pada pasal berikutnya, benarlah kata Allah pada pasal 21 ayat 2 dan 3. Ishak lahir bagi keluarga Abraham dan Sarah. Ishak yang artinya tertawa, dikejutkan oleh berita kelahiran seorang anak laki-laki di tengah-tengah keluarga Abraham dan Sarah. Luar biasa janji Tuhan kepada Abraham, dan luar biasa juga janji Tuhan kepada setiap orang yang percaya kepada Allah. Kitab Mazmur pasal 12 ayat 7 berkata, janji Tuhan adalah janji yang murni, bagaikan perak yang teruji, 7 kali dimurnikan dalam dapur peleburan hitam. Artinya, janji Tuhan itu murni. Apa yang sudah dikatakan itu pasti terjadi. Kalau manusia, saudara dan saya, bisa lupa akan janjinya atau mengingkari janjinya, kalau Allah setia terhadap janjinya. Bahkan dia tidak pernah lupa apa yang dia ungkapkan. Nama, rupa, dan perilaku kita pun dikenal oleh Allah, sama seperti dia mengenal nama Sarah. Di mana istrimu Sarah? Yang di balik dinding itu pun dia tahu kenapa Sarah istrimu tertawa. Bapak, Ibu, serta saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dari firman Tuhan kitab Kejadian pasal 18 ayat 1 sampai 15 ini mengingatkan kita bersama supaya kita bersabar di hadapan Allah. Meskipun belum tercapai harapan kita seperti yang kita programkan, bersabarlah, menunggu waktu Tuhan menjawab dan memberikan yang terbaik kepada kita, memberikan yang terbaik kepada saudara dan saya. Bila tiba waktunya, waktu Tuhan, dia akan menepati janjinya. Dia akan mengabulkan doa dan permohonan kita yang terbaik bagi kita. Bagi saudara yang menantikan anak yang sampai sekarang mungkin sudah lelah menunggu, bersabarlah dan tetap optimis. Bila tiba waktunya, waktu Tuhan,
usaha Anda akan diberkati. Doa dan permohonan Anda akan dikabulkan. Dia akan memberikan anak bagi kamu sebagai ahli waris, sebagai penerus marga di tengah-tengah keluarga kamu. Bila memang diberikan waktu penantian anak bagi kamu, itu mungkin sebagai penggenapan rancangan Tuhan yang terindah bagi kamu untuk menguji kesabaran kamu, kesetiaan kamu mengandalkan Tuhan dalam segala sesuatu. Berbahagialah kamu yang sabar, yang berharap dari Tuhan. Tetaplah sabar dan pertahankan keluarga kamu menjadi keluarga yang berkenan di hadapan Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, sesungguhnya keturunan yang menjadi kerinduan itu memang biasa, tetapi itu adalah satu dari sekian kerinduan. Kalau di tengah-tengah keluarga belum mendapat keturunan dengan waktu yang sudah sekian lama, itu memang suatu penantian yang sangat membosankan, menjenuhkan. Tetapi ada banyak hal lain lagi pergumulan di tengah-tengah keluarga yang sampai saat ini mungkin belum terkabul. Di antaranya mungkin adalah satu harapan kerukunan, keharmonisan, keakuran di tengah-tengah keluarga. Bagaimana keluarga itu memang bisa harmonis, rukun, damai, hidup di dalam kasih antara orang tua dengan anak, anak dengan anak. Tetapi sering sekali kerinduan itu tinggal hanya kerinduan, karena setiap individu punya jalan hidup masing-masing, pola hidup masing-masing yang kadang-kadang untuk menyatukan itu sangat sulit dan butuh waktu, yang teruji juga kesabaran, ketabahan, dan penyerahan diri kepada Tuhan. Dalam situasi pandemi COVID-19 ini juga ada banyak program yang tertunda, misalnya anak-anak yang menyusun skripsi tertunda dulu, ada kesulitan tentang bahan, kesulitan ketemu dengan dosen pembimbing, kesulitan dengan dana. Bersabarlah, karena bukan kamu saja yang mengalami itu, ada banyak saudara di luar juga yang mengalami seperti yang kamu alami. Tetapi yang bisa dilakukan adalah bersabar, mengandalkan Tuhan, tetap optimis bahwa Tuhan punya rancangan yang lebih baik, yang pasti hari esok jauh lebih baik dari keadaan sekarang. Hal yang lain juga tentang kebutuhan sehari-hari. Kebutuhan uang sekolah, ada anak mengatakan sampai sekarang pun belum berbayar uang sekolah karena pendapatan yang tidak menentu, pendapatan yang sangat berkurang, terkadang lebih banyak pengeluaran dari pendapatan. Saya berkata kepada saudara dimanapun berada, bersabarlah. Apabila janji Tuhan, Dia akan datang kembali, Dia akan menjawab doa permohonan kita, Dia akan memberikan yang terbaik kepada kita, asal kita tidak meninggalkan Dia, asal kita bersabar dan bersandar, menyerahkan seutuhnya kehidupan kita kepada Tuhan. Ingatlah, kalaupun ada orang tua yang menunggut, mengejutkan dalam berbagai hal kehidupan kita, itu baik siapapun dia yang bisa dipakai oleh Tuhan. Tetapi itu adalah perpanjangan tangan Tuhan yang melakukan segala perkara yang baik, yang memberikan jawaban doa, yang melakukan mujizat, hanya Allah. Makanya Allah berkata, adakah yang mustahil bagi Tuhan? Sungguh tidak ada yang mustahil bagi Tuhan.
Segala sesuatu mungkin bagi Tuhan. Yang tidak mungkin bagi manusia akan mungkin bagi Allah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, saya pribadi dapat bersaksi dari situasi ini, situasi pandemik ini. Ada banyak kesulitan dalam hal ekonomi misalnya, yang kebutuhan yang sangat besar. Tetapi saya melihat tangan Tuhan begitu luar biasa, lebih dari yang saya pikirkan dan doakan. Allah hadir, Allah melawan, Allah berkarya, sehingga kesulitan demi kesulitan berlalu dan program boleh berjalan dengan baik, terlaksana dengan baik. Itu semua karena kasih Tuhan kepada saya. Bagaimana Allah menyatakan kasih-Nya kepada Abraham dan Sarah? Dengan kesaksian saya juga, Tuhan hadir menolong. Tuhan yang melakukan itu adalah Tuhan yang sama yang kita kenal dan sembah. Tuhan itu juga bisa melakukan banyak hal yang terbaik bagi saudara dimanapun berada, ketika kita percaya, ketika kita mengandalkan Tuhan. Saya akan akhiri khotbah ini dengan berkata, apabila Tuhan bermurah hati memberkati saudara, keluarga saudara, memberikan keturunan bagi keluarga saudara, syukurilah dan hargailah dan rawatlah anak itu sebagai pemberian Tuhan. Dan apabila memang belum dianugerahi, bersabarlah. Tuhan akan hadir memberikan yang terbaik di tengah-tengah keluarga Anda. Biarlah keluarga Anda menjadi keluarga persinggahan Roh Kudus. Amin. Salam jumpa.